Halo, ketemu lagi di channel saya. Kita akan belajar tentang komputer. Kali ini kita akan membuat halaman slide yang langsung muncul dalam aplikasi Moodle. Biasanya kalau kita mengupload slide dalam Moodle, itu pengguna atau mahasiswa biasanya harus download terlebih dahulu untuk bisa membaca slide. Tetapi kali ini kita akan coba bagaimana agar slide itu tidak lagi perlu di-download, tetapi langsung muncul pada halaman Moodle yang sedang kita buka. Nah, yang perlu disiapkan adalah pertama slide yang sudah jadi, atau kita nanti bisa membuat slide di aplikasi yang nanti kita pakai, atau juga kita membuat slide sendiri pada aplikasi namanya Google Slide. Nah, syarat kedua, kita harus punya akun Google, juga akun pada Moodle. Baik, kita mulai saja. Kita akan membuat seperti ini ya, membuat materi yang langsung muncul pada halaman tanpa kita perlu download ya. Kita langsung bisa buka slide-nya, slide 1, slide 2, slide 3, dan seterusnya sampai slide terakhir. Nah, kita mulai saja. Cara yang pertama adalah kita harus membuka Google Doc ya. Google Doc kita buka. Ya, ini Google Doc. Jangan lupa kita pindahkan, ini kan masih dokumen ya, kita pindahkan ke dalam menu slide, Google Slide. Baik. Nah, di sini kita akan langsung bisa membuat presentasi, kita anggap membuat presentasi baru. Kosong ya. Nah, ini adalah tampilannya persis sama dengan PowerPoint ya. Nah, tapi kalau PowerPoint kita tidak bisa langsung buka di dalam halaman Moodle. Nah, di sini silahkan Anda langsung membuat slide yang mau kita tampilkan di Moodle. Tapi kalau kita sudah punya slide-nya, kita bisa menggunakan cara import. Nah, di sini ada menu file ya. Kita sekarang akan mengimport ya, menu file. Kita coba import. Nah, ini ada import slide. Import slide. Cari slide mana yang akan kita import. Mana? Silahkan. Nah, kita bisa cari yang sudah kita pernah kita import atau kita upload. Nah, kalau untuk upload, nah tinggal Anda tarik file ke sini, ke dalam kotak ini. Anda buka folder, kemudian Anda drag saja filenya di sini ya. Anda drag saja filenya di sini. Ini contoh slide ya, kita drag file yang sini dari PowerPoint. Dia langsung mengupload. Kita tunggu sampai selesai uploadnya. Nah, oke. Sampai dia menyelesaikan tugas uploadingnya, tergantung kecepatan internet kita. Nah, sudah selesai. Sedang diproses. Nah, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 slide dalam satu presentasi yang akan kita import ke dalam Google Slide. Untuk mengambil slide-nya, kita bisa memilih slide 1 dengan cara kita klik. Dan seterusnya. Tidak perlu tekan apa-apa, cukup klik saja. Nah, ini. Kita bisa memilih pertahankan theme asli atau nanti kita akan membuat theme yang baru. Baik, kita bisa langsung import slide. Kalau yang tidak ingin diimport jangan di select ya. Bisa Anda matikan lagi atau kita aktifkan kembali. Baru kita import slide. Kita tunggu, dia otomatis akan ditaruh pada masing-masing halaman. Masing-masing slide maksud saya. Nah, ini. Nah, tadi ada halaman 1 yang kosong, tinggal kita buang saja seperti di PowerPoint, klik kanan, hapus. Nah, ini dia akan menghapus. Nah, sekarang kita tinggal atur posisinya, mungkin jangan terlalu nempel ke atas ataupun nempel ke bawah. Kita ganti fontnya juga bisa
dan sebagainya. Misalkan kita ingin ganti font, nah kita ganti fontnya, kita atur spasi yang tidak diperlukan, kita buang-buangin. Oke, lalu kita tengahin. Kalau perlu nanti kasih gambar, kalau perlu ya. Ini gambar arsitektur komputer. Saya coba ini kasih gambar dengan insert picture ya. Saya akan cari gambar memori RAM untuk sebagai gambar. Gambar itu ya biasa kita pakai untuk memperindah sebuah presentasi jika diperlukan. Ini memori masih memori model lama ya. Yang model baru mungkin ini. Tapi orang lebih gampang memori seperti ini. Kayak kita ambil ini aja. Copy image, kita paste di sini. Klik kanan, tempel. Nah, ini adalah gambar memori yang kita ambil. Jadi sama kayak dengan di PowerPoint, tinggal tempel-tempel saja. Oke, sudah. Anggap sudah. Tinggal kita perbaiki yang lain. Ada yang masalah enggak? Kita lihat. Kalau terlalu besar, kita kecilin. Ukuran fontnya kita ganti. Kalau tidak mau dapat ganti, tinggal tekan Ctrl Shift sama kurung siku buka. Nah, ini untuk mengecilkan. Ini shortcutnya. Oke, yang kedua, lanjut. Ini udah oke, sudah oke, sudah oke, sudah oke. Nah, tinggal nanti kalau tidak oke, tinggal Anda perbaiki. Anda boleh ganti font, boleh. Pokoknya aturlah seini mungkin, sebagus mungkin slide yang kita punya. Ya, kalau misalkan atas mau dikasih line lagi, line atau garis silahkan. Nah, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kita anggap selesai. Nah, selanjutnya adalah kita harus mempublish slide ini untuk kita anggap kita akan pakai untuk web yang lain. Nah, menu yang kita pakai adalah File, kemudian Publishkan di web. Nah, kalau bahasa nanti kalau setelah Anda pakai bahasa Inggris nanti bisa disesuaikan saja. Publikasikan di web. Nah, ini yang harus kita pilih untuk memakai slide ini atau membuka slide ini ke dalam Moodle. Kita pilih publikasikan di web. Nah, ini. Ada dua macam, ada tautan, ada sematkan. Nah, ini bedanya. Kalau tautan adalah link. Kalau sematkan adalah embed bahasa sononya ya. Nah, bedanya apa? Kalau tautkan, itu otomatis nanti ketika kita klik, kita akan membuka link baru. Bisa berupa tab, bisa berupa window baru pada browser. Jadi ketika kita klik tautan, itu akan membuka tab baru atau window baru. Tapi kalau kita sematkan, itu halaman web tidak akan pindah, tetapi dia akan muncul di halaman itu. Itu bedanya antara sematkan dan tautkan. Antara link dan embed ya, bahasa Inggrisnya link dan embed. Baik, di sini ada opsi slide otomatis akan pindah beberapa detik. Nah, kita bisa atur di sini atau nanti waktu kita embed juga akan muncul pengaturannya. Misalkan kita atur slide otomatis akan pindah per 5 detik. Nah, oke. Kita pilih 5 detik. Kalau kurang lama ya, kita bikin 10 detik. Oke, bisa diatur nanti. Kemudian ini ada opsi putar slideshow segera setelah pemutar dimuat. Kalau ini kita klik, ketika kita membuka halaman yang ada slideshow ini atau ada slide ini, dia otomatis akan jalan tanpa kita perintah. Tanpa kita tekan play, dia akan jalan. Tetapi kalau tidak kita contreng, slide akan nunggu komando Anda. Komando kita klik play, baru dia running. Nah, itu. Saya sih nggak suka klik, kalau Anda klik silahkan. Kemudian yang berikutnya, kalau kita contreng, mulai ulang tayangan slide setelah slide berakhir. Nah, begitu slide sudah berakhir, otomatis slide akan kembali ke awal. Ini kalau kita contreng. Serah Anda pakai atau enggak. Serah Anda. Oke, kalau sudah siap, kita masuk ke klik publikasikan. Oh, sebentar. Ukuran, ini penting. Jangan sampai nanti terlalu besar. Kalau terlalu besar juga tidak bagus. Nah, kita lihat pada tampilan contoh yang ada di sini. Nah, ini
layar saya ini, kalau layar saya itu lebarnya adalah 1280 kali 800. Berarti kita bisa sedikit perkirakan kalau selebar layar ini dari ujung kali ke dengan adalah 1280, berarti kita anggap ini setengahnya saja lah. Kita anggap berarti lebarnya setengahnya. 1280 dibagi 2. Kita bagi 2 berapa? 640. Nah, kalau dibagi 2 berarti nanti lebarnya adalah 640. Itu sudah kita anggap misalkan 900 juga boleh lah ya. Oke. Nanti ukuran bisa kita atur. Yang penting kita punya perkiraan. Baik, kita rubah menjadi oke, ini ada 640 nggak ada. Ini kecil, tanggung kekecilan. Kalau perlu kita buat 960 ya. Oke, kalau misalkan kegedean ya sudah yang kecil aja 640. Nanti kalau mau kita buat 960 berarti nanti kita harus buat kalkulasi yang proporsional ya. Proporsional tingginya. Oke, kita buat saja 640. Langsung kita klik publikasikan. Yakin? Yakin saya. Oke, lanjut. Nah, inilah yang harus kita copy ya. Harus kita copy nanti untuk kita tempel, kita embed di dalam Moodle. Ini kita blok semua ya, kita klik, kita blok semua, kita tekan Ctrl C. Ctrl C. Sudah, sampai sini biarkan saja. Kita kembali ke tempat di mana kita akan membuat halaman untuk menampilkan slide secara otomatis. Anggap di sini. Dan nanti kita akan buat seperti ini kira-kira. Berarti jangan lupa kita on-kan dulu, modenya harus di-on-kan ya, editing mode on atau hidupkan mode ubah. Kita klik. Sudah. Nah, itu akan muncul tambahkan sebuah kegiatan atau sumber daya. Saya lebih suka bahasa Inggris ya. Jadi saya bahasa Inggris karena ini bisa lebih susah ininya memahami istilahnya. Oke, saya ganti menjadi add activity or resource. Ya, kita klik add activity and add an activity, baru kemudian kita pilih label. Kenapa kita pilih label? Karena kalau kita pilih URL ataupun paste, ini nanti kita harus klik dulu baru masuk ke dalam subpage. Ya, kalau label dia otomatis akan langsung ditampilkan di halaman yang sedang kita buka. Oke, add label, baik. Nah, ini labelnya. Jangan lupa kita expand atau lebarnya kita perbanyak agar kelihatan semua. Pertama kita tulis misalkan judul dari slide itu, misalkan slide memory. Nah, nanti judulnya serta Anda ganti, silahkan. Ini tergantung dari itunya, slide-nya. Ini Anda perbesar biar lebih menarik, karena sebagai judul ya. Misalkan heading 1 lah, boleh lah, yang lebih gede kan. Baru kita enter. Nah, bawahnya kita isikan dengan slide tadi. Tetapi jangan lupa, jangan di-paste di sini karena ini modenya mode teks. Kita harus mem-paste pada mode HTML untuk meng-embed kode. Karena kode yang kita paste tadi adalah kode HTML, makanya kita harus, setelah kita copy ya, kita harus paste juga di sini dalam mode HTML, yaitu mode yang kodenya adalah edit HTML source atau kode kurung siku tutup buka. Oke, kita klik. Nah, ini di sini. Jadi ini kita enter, taruh kursor paling bawah, baru kita paste. Nah, sudah selesai. Gitu saja. Nah, ini adalah delay ya. Kalau Anda ingin merubah manual, ini adalah delay per slide. Karena 10 detik maka muncul 10.000. Kalau Anda mau 5 detik, Anda buat 5.000. Kalau Anda ingin 8 detik, Anda buat 8.000 misalnya. Berarti 8 detik. Nah, sudah kira-kira. Lalu tanpa frame, kalau mau frame silakan pakai frame, misalkan pakai frame border 1 pixel ya boleh, silahkan. Kalau tanpa juga nggak apa-apa. Misalkan 1 pixel, ini framenya ya. Lalu width-nya itu lebar, height tinggi. Nah, ini harus proporsional agar tidak kelihatan peyang nanti. Width-nya 480, height-nya 299. Oke, kita anggap sudah cukup. Nanti kalau ingin diganti, kita ganti lagi. Kita klik update.
Nah, ini sudah muncul tampilannya slide memory. Oke, kita anggap cukup, kita save and return to course ya. Nah, ini tampilannya slide memory. Ini adalah lebar dari yang kita atur tadi sebanyak 460. Kemudian ini ada border. Kalau Anda tidak ingin membuat border atau bingkai, Anda bisa edit lagi ya. Bisa edit lagi. Kemudian edit setting. Tadi di mode HTML kita pindah lagi tanpa border. Nah, ini kita bikin 0. Oke, kita update. Lalu kita simpan lagi. Nah, sekarang tampilannya tanpa border. Nah, itu. Ini adalah border bawaan dari slide tadi ya. Oke, ini yang terjadi. Anda tinggal sudah kelihatan. Tinggal langsung geser kanan satu, slide kedua, slide ketiga, tanpa kita harus download download filenya. Nah, ini memudahkan mahasiswa, memudahkan pembaca, pengguna Moodle atau murid-murid kita untuk membaca slide tanpa perlu harus repot-repot mendownload. Nah, terima kasih sudah menonton tayangan saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan share jika ini bermanfaat buat Anda. Semoga nanti juga bisa bermanfaat buat yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.